Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisus Saniyah fil Kalami 'alal Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekh Imam Alim Allamah Ahmad bin Syekh Al-Hijazi. Kita masih di hadis nomor 4, bacaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya tentang bila Allah mentakdirkan seseorang akan meninggal di satu tempat, maka Allah akan mentakdirkan pula bahwa orang itu akan berangkat ke tempat tersebut karena hajat apapun. Rawat Tirmidzi wal Hakimu, ini ada wal Hakimu. Rawat Tirmidzi wal Hakimu fi Nawadiril Usul, telah meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dalam Nawadiril Usul. Dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah, kharaja alaina Rasulullah, keluarlah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatufu, hal keadaan Rasul itu yatufu, keliling ianya Rasul. Nabi keluar kemudian berkeliling di Madinah, fata'arrada nawahiyal Madinah, maka mendatangi ianya Nabi akan pelosok kota, pelosok Madinah. Fa'idza biqabrin yuhfar, maka tiba-tiba Nabi itu berada di satu kubur yang sedang digalikan. Fa'idza biqabrin yuhfaru, tiba-tiba Nabi sampai ke satu kubur yang sedang digali. Fa'aqbala hatta waqafa alaih, maka fa'aqbala datang menghadap ianya Nabi, hatta waqafa hingga berhenti ianya Nabi alaihi di atasnya kubur. Nabi datang sampai ke kubur tersebut. Faqala, maka berkata ianya Nabi, liman hadza, untuk siapa? Liman hadza, untuk siapa ini kubur? Ini kubur siapa yang sedang digali? Qila, dikatakan orang, ada yang menjawab, li rajulin minal Habasyah, untuk seorang laki-laki yang berasal dari Habasyah. Jadi ini jauh benar, antara Madinah dan Habasyah itu jauh. Nah, ketika itu faqalan Nabi, maka berkata ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La ilaha illallah siqa min ardihi wa samaihi hatta dufina fil ardi lati khuliqa minha. Tidak ada ilah kecuali Allah. Siqa, dihalau dia, min ardihi, dihalau ia dari tanahnya, dari buminya, wa samaihi, dari langitnya, hatta dufina, hingga dikuburkan akan dia, fil ardi lati, pada bumi, khuliqa, yang diciptakan akan dianya siman tadi, minha, darinya bumi. Itulah kata Nabi. Seseorang dari bumi tempat dia berasal, dari negerinya, bisa dibawa kemudian dikuburkan di tempat di mana dari tempat itu dulu dia diciptakan. Nah, ini untuk mendukung pernyataan di atas bahwa bila Allah menghendaki seseorang meninggal di satu tempat, maka orang itu pasti akan berangkat ke tempat itu. Nuktatun, ini satu poin, satu nuktah, poin penting cerita. Yuqalu inna malakal mauti alaihi salam dakhala yauman ala Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dikatakan orang sesungguhnya malaikat maut alaihi salam itu dakhala, masuk ianya malaikat maut yauman, pada suatu hari, kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Malaikat maut pada suatu hari datang menjenguk Nabi Sulaiman. Faja'ala yatilu nadrahu wa yahuddu basarahu ila rajulin min nudama'ih. Faja'ala, maka jadi ianya malaikat yutilu, memanjangkan ianya malaikat, maksud memanjangkan, yutilu nadrahu, memanjangkan ianya malaikat akan pandangannya. Apa sih bahasa kita memanjangkan pandangan? Melihat. Malaikat maut datang kepada Nabi Sulaiman, malaikat maut melihat kepada seseorang. Wa yahuddu basarahu, menajamkan ianya malaikat akan pandangannya. Artinya malaikat melihat kepada seseorang yang ada di dalam rumah Nabi Sulaiman, pandangannya tajam. Wa yahuddu basarahu, menajamkan ianya malaikat akan pandangannya, ila rajulain, kepada seorang laki-laki, min nudama'ih, dari teman-temannya Nabi Sulaiman. Nudama' jamak dari kata nadim. Malaikat memperhatikan seorang laki-laki. Summa kharaja,
Kemudian keluar ianya malaikat. Jadi Nadim nggak tahu itu malaikat. Maka keluar ya malaikat. Faqala dzalikan Nadim. Maka berkatalah oleh demikian teman. Teman itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man kana dzalikar rajul." Ya Nabi Allah, siapa adalah demikian laki-laki? Siapa laki-laki yang senantiasa menatap saya dengan tatapan tajam? Qala, berkata ianya, Nabi Sulaiman, "Innahu malakul maut." Oh, itu malaikat maut. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, "Ya Nabi Allah, ra'aituhu yutilun nadhra ilayya wa akhafu innahu yuridu qabdha ruhi." Maka berkata ianya laki-laki, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku melihat akan malaikat itu yutilun nadhra." Melihat ia, lama ia melihat kepadaku. Akhafu, dan aku takut sesungguhnya dia itu yuridu qabdha, pengen mengambil ruhku. Bagaimana ini Nabi Sulaiman? Dia melihat kepadaku dengan pandangan yang tajam. Aku takut dia mau mengambil ruhku. Fakhallisni min yadih. Bebaskan olehmu akan aku min yadihi, dari tangannya. Nah, ini laki-laki minta tolong ke Nabi Sulaiman supaya dibebaskan dari kematian. Faqala, berkata ianya Nabi Sulaiman, "Wa kaifa akhlisuka?" Bagaimana caranya aku bisa membebaskan dirimu? Faqala, maka berkata ianya laki-laki, "Ta'murur riha an tahmalani ila baladil Hindi." Oh, engkau perintahkan akan angin, akan bahwa membawa ianya angin akan aku ke negeri Hindi. Oh, tinggal engkau kan punya kelebihan bisa menguasai angin, tinggal memerintahkan angin supaya angin membawaku ke negeri Hindia. Fala'allahu yadhillu anni. Mudah-mudahan saja malaikat itu yadhillu, tersesat ia dariku. Maksud tersesat dariku, mudah-mudahan saja malaikat itu tidak bisa menjumpai aku. Wala yajiduni, dan tidak mendapati ia akan aku. Fa'amara Sulaiman, ini kisah nggak tahu ini gimana ceritanya. Ini kisah aneh. Fa'amara Sulaiman, masa seorang nabi mau membebaskan orang lain dari kematian. Fa'amara Sulaimanu alaihissalam, maka memerintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ar-rih, akan angin, antahmilahu, supaya bahwa membawa ianya angin akannya si laki-laki tadi, fisa'ah, dalam waktu itu juga. Fisa'ah ini pada waktu itu juga, ila aqsa bilal Hindi, kepada sejauh-jauh negeri Hindia. Nabi Sulaiman pun memerintahkan angin, hai angin, bawakan laki-laki ini ke ujung negeri Hindia. Fahamalathu fil waqti, maka membawa ianya angin akannya laki-laki fil waqti, pada waktu itu juga. Wafil hali fakubidaruh, dan wafil hali, dan pada waktu itu juga fakubida, diambilkan akan ruhnya si laki-laki. Pada waktu itu juga malaikat maut sudah menunggu di Hindia, ruh laki-laki itu pun dicabut. Wa ada malakal maut, dan kembalilah oleh malaikat maut, wa dakhala ala Sulaiman, dan masuk ianya malaikat maut kepada Sulaiman alaihi salam. Faqala lahu Sulaiman, maka berkata baginya malaikat maut oleh Sulaiman. Sesudah malaikat maut mengambil ruh laki-laki tersebut di Hindia, malaikat kembali datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata bagi malaikat, "Li ayyi sababin kunta tutilun nadhra ila dzalika rajul?" Li ayyi sababin, karena sebab apa? Kunta adalah engkau itu, tutilun nadhra, engkau lama melihat kepada laki-laki itu. Qala, berkata ianya malaikat, kuntu ata'ajabu minhu, adalah aku heran darinya, aku heran kepada lelaki tersebut. Apa yang menyebabkan aku heran? Malaikat menjelaskan, li'anni umirtu biqabdi ruhihi bi ardil Hindi. Aku heran begini, li'anni umirtu, karena aku diperintahkan biqabdi ruhihi, untuk mengambil ruhnya, bi ardil Hindi, di bumi Hindia, wa huwa ba'idun anha, padahal dia itu jauh darinya Hindia. Jadi yang menyebabkan aku heran, kata malaikat, aku diperintahkan mengambil ruhnya. Allah memerintahkan aku supaya mengambil ruhnya di Hindia, sementara dia jauh di Hindia, berada di rumahmu di sini. Ila an attafiqa wa hamalat hurrih, hingga ila an ittafaqa, hingga bahwa ittafaqa, kebetulan, wa hamalathu, dan membawa akannya si laki-laki oleh angin, ilahunaka, kepada di sana. Kama qaddarallahu ta'ala, sebagaimana telah mentakdirkan oleh Allah Ta'ala. Faqabiltu ruhahu naka, maka aku ambil akan rohnya di sana. Kata malaikat. Nah, ini lagi-lagi cerita ini untuk mendukung pernyataan di atas bahwa bila Allah sudah memutuskan seseorang meninggal di suatu tempat, maka dengan alasan apapun orang itu pasti akan sampai ke tempat tersebut. Tambihun, ini satu peringatan. Ya hadza, wahai ini,
Unzur ila kudrati maulaka. Lihat olehmu kepada kemampuan Tuhanmu, kepada kudrah Tuhanmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tambihun ya haza, wahai ini. Unzur ila kudrati maulak. Lihat olehmu, perhatikan olehmu kepada kudrah Tuhanmu. Kaifa ansya'aka. Bagaimana telah menciptakan ia akan engkau. Wasawwaka, membentuk ianya akan engkau. Nah. Wa fit Taurati maktubun, dan sabit dalam kitab Taurat itu tertulis. Ini kita ngaji kitab Taurat. Apa tertulis dalam kitab Taurat? Ya bena Adam ja'altu laka qararan fi batni ummika. Wahai anak Adam, ja'altu laka, aku telah menjadikan untukmu ketetapan fi batni ummika, dalam perut ibumu. Wa ghasyaitu wajhaka bi ghasyain, aku tutupi akan wajahmu dengan satu tutupan, li alla tafiru minar rahmi, supaya engkau tidak bergerak. Maksudnya tidak bergeser dari rahim. Nah, ini kisah dalam kandungan. Allah jadikan tempat dalam kandungan untuk kita ketika kita kecil. Kemudian wajah kita ditutup. Wa ja'altu wajhaka ila dhahri ummika. Aku jadikan akan wajahmu ke dhahri ummika, ke arah punggung ibumu. Jadi wajah kita dalam kandungan menghadap punggung. Li'alla yu'ziyaka raihatut ta'am, supaya tidak menyakiti akan dirimu oleh bau makanan. Ya, supaya kita dalam kandungan tidak tersakiti dengan bau makanan. Wa ja'altu laka muttaqian ala yaminik, aku jadikan untukmu akan sandaran. Muttaqian, tempat bersandar, muttaka'an. Wa ja'altu laka muttaka'an, aku jadikan untukmu akan tempat bersandar an yaminika, di sebelah kananmu. Wa muttaka'an, dan tempat bersandar an shimalika, dari tempat kirimu. Fa ammal ladzi an yaminika fal kabat, adapun bermula alladzi yang ada dari sebelah kananmu itu kabat, hati ibumu. Fa ammal ladzi an shimalika fattuhal, adapun alladzi yang ada ia di sebelah kirimu itu tuhal, limpa ibu kita, tempat kita bersandar dalam kandungan. Wa 'allamtukal qiyama wal qu'uda, aku ajarkan kepadamu akan berdiri, duduk dalam perut ibumu. Fahal yakdiru ala dzalika ghairi, apakah mampu di atas demikian oleh selainku? Ini tertulis dalam Taurat. Begitu firman Allah dalam Taurat. Apakah mampu berbuat seperti itu selainku? Tidak ada. Falamma antammat muddatuka auhaitu ilal malakil muwakkali, maka manakala bahwa sempurnalah oleh masamu, ketika kandungan sudah sampai ke umur yang sempurna 9 bulan, auhaitu ilal malakil muwakkal, aku wahyukan kepada malaikat yang diwakilkan bil arham, dengan urusan rahim, ayyukhrijaka, bahwa mengeluarkan dianya malaikat akan engkau. Artinya ketika tiba waktu lahirmu, kuperintahkan malaikat untuk mengeluarkanmu dari perut ibumu. Walaupun kelihatannya memang di rumah sakit atau bidan, tapi ada campur tangan malaikat. Fa akhrajaka an raisyatin min janahih, maka mengeluarkan dianya malaikat akan dirimu ala raisyah, di atas ujung sebuah bulu, min janahih, dari sayap-sayapnya malaikat. Kita nggak tahu ini gimana karena nggak kelihatan. Malaikat mengeluarkan kita dari kandungan di atas satu bulu. Risyah ini bulu daripada sayap-sayapnya malaikat. La laka sinnun yaqta'u, tidak ada bagimu itu gigi yang bisa memotong ya. Ketika itu kita lahir belum punya gigi. Wala yadun tabtashu, dan tidak ada bagimu itu tangan yang engkau bisa menyerang. Maksudnya bukan enggak punya tangan, tangan ada tapi belum punya kekuatan. Wala qadamun tas'abiha, dan tidak ada bagimu itu kaki yang engkau berjalan dengannya. Kaki punya, belum punya kekuatan, masih lemah. Fa anbattu laka arakaini raqiqaini fi sadri ummik, maka aku keluarkan, aku keluarkan untukmu arakaini, dua urat, raqiqaini yang lembut keduanya, fi sadri ummika, dalam dada ibumu. Susu maksudnya. Karena kita memang lahir belum punya gigi, belum kuat, belum bisa mencari rezeki sendiri. Allah menyiapkan makanan kita. Dua urat yang lembut di dada ibu kita, yajriyanil labanan khalisan, yang mengalirkan oleh keduanya dua urat tadi akan susu yang bersih. Harran fisyita, yang hangat pada musim dingin. Baridan fisaif, yang dingin pada musim panas. Ini susu luar biasa, ASI netral, nggak ribet-ribet, dia nggak perlu dipanaskan.
Wa alqaitu mahabbataka fi qulubi abawaika, dan aku campakkan akan cintamu dalam hati dua orang tuamu. Artinya bagaimana Allah mengatur supaya semua orang tua itu sayang kepada anaknya. Fala yashbi'ani hatta tashba'a, maka tidak merasa kenyang oleh kedua orang tua hingga engkau kenyang. Kita kenyang, orang tua baru kita makan duluan malah. Orang tua belakangan. Wala yarkudani hatta tarkuda, tidak tidurlah keduanya dua orang tuamu hingga engkau tidur. Falamma qawiya dhahruka washtadda azruk, manakala kuatlah oleh punggungmu, washtadda azruk, kuatlah oleh azruk, dirimu, lenganmu. Artinya ini kinayah, manakala punggungmu telah kuat, kamu sudah besar. Washtadda azruk, telah kuat badanmu. Baraztani bil ma'asi, engkau perlihatkan kepadaku dengan maksiat. Ketika engkau sudah besar, engkau lupa kepadaku, engkau maksiat. Ya. Wa'tamadta 'alal makhluqin, dan engkau berpegang, bersandar kepada makhluk. Padahal ketika engkau kecil, aku yang memberimu rezeki. Ketika engkau besar, engkau bergantung kepada makhluk. Wala ta'tamid alayya, dan engkau tidak berpegang kepadaku. Watasattarta mimma yaraka, dan engkau menutup diri dari orang-orang yang melihat ia akan engkau. Artinya engkau melakukan maksiat, engkau malu kepada orang-orang. Engkau bersembunyi dari orang-orang. Wa baraztani bil ma'asi, engkau perlihatkan kepadaku dengan maksiat. Engkau tidak malu kepadaku dalam melakukan maksiat. Engkau memperlihatkan kepadaku dengan maksiat fi khulwatik, dalam kesunyianmu. Manusia suka maksiat di tempat gelap, padahal Allah melihatnya. Walam tastahi minni, dan engkau tidak malu dari diriku. Wa ma'ahadza, bersama ini semua, walaupun betapapun kamu berbuat dosa, in da'autani ajabtuka, jika engkau berdoa kepadaku, aku mengabulkan akan engkau. Wa in sa'altani a'taituka, jika engkau meminta kepadaku, aku akan memberikan kepadamu. Wa in tubta ilayya qabiltuka, jika engkau bertaubat kepadaku, aku menerima akan engkau. Luar biasa, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Qauluhu, ucapan Nabi, fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Nah, maka bermula ucapan Nabi, maka demi alladzi, yang tidak ada ilah selainnya itu, bahwa sungguh salah satu kamu itu sungguh beramal ya dengan amal penduduk sorga. Biimtisalil awamir. Apa maksudnya mengamalkan amal penduduk sorga? Biimtisalil awamiri, melaksanakan segala perintah, wajibna bin nawahi, meninggalkan segala larangan. Hatta mayakuna, hingga tidak adalah antaranya dan antaranya sorga illa dhira'un, kecuali hanya sejengkal. Orang melakukan amalan-amalan baik sepanjang hidupnya sehingga sudah begitu dekat dengan sorga. Hada tamsilun li syaddatil qurbi minha. Bermula ini itu satu perumpamaan bagi sangat dekatnya seseorang minha, darinya surga. Jadi ini kinayah ini. Ketika Nabi menyatakan seseorang melakukan amalan soleh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, seolah-olah dia begitu dekat dengan surga karena sangat solehnya. Ya, jadi kinayah bagi sangat dekatnya seseorang darinya surga. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului kepadanya si hamba tadi oleh kitab. Artinya hukmuhul ladzi kutibalahu, hukumnya Allah, hukum alladzi kutibalahu, yang telah dituliskan akan dianya hukum baginya si hamba, fi batni ummihi, dalam perut ibunya, awil luhil mahfudhi, atau loh mahfud. Tapi ketika itu karena telah mendahului tulisan, artinya hukum Allah, hukum yang dituliskan untuknya ketika dia dalam perut ibunya, atau yang ada dalam loh mahfud, yang dilihat oleh malaikat, kemudian ditulis, mustanadan ila sabiqa ilmihil kadim fihi, hal keadaan penulisan. Nah, maka terdahulu kepadanya si hamba oleh kitab, hukumnya Allah, hukum alladzi, yang dituliskan akan dianya hukum untuknya si hamba dalam perut ibunya atau dalam lauh mahfud, mustanadan, hal keadaan hukum itu yang disandarkan kepada terdahulu ilmunya Allah yang kadim fihi, padanya si hamba. Nah, jadi maksudnya begitu dekatnya seseorang tadi dengan sorga, tapi karena memang Allah sudah menuliskan untuknya, menuliskan hukum yang berlaku kepadanya, di mana yang Allah tuliskan itu berdasarkan pengetahuan Allah yang kadim, karena Allah mengetahui segalanya apa yang akan dilakukan oleh hamba di masa depan. Allah sudah menulisnya, fayamalu bi amali ahlin nar,
maka beramal ianya si hamba tersebut dengan amal penduduk neraka. Ketika sisa-sisa dari hidupnya, dia terjatuh ke dalam maksiat. Faya'malu bi'amali ahlin nar, maka beramal ia dengan amalan penduduk neraka minal ma'asi, dari segala macam kemaksiatan. Fayadukhuluha, maka masuk ia akannya neraka. Ya, ini yang ngeri ini. Kita nggak tahu ini bagaimana yang sudah dituliskan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Dan sesungguhnya salah satu kamu itu sungguh beramal ya dengan amal penduduk neraka, pelaku maksiat. Hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dhira, hingga tidak adalah antaranya dan antara neraka kecuali sejengkal. Sama seperti di atas, fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului kepadanya oleh tulisan, oleh keputusan hukum Allah. Fayamalu bi amali ahlil jannah, ini jannah ini. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka beramal ya dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, maka masuk ianya akannya surga. Bihukmil qadril jari alaih, dengan hukum takdir yang berlaku ianya takdir kepadanya si hamba. Nah, jadi kita nggak tahu akhir hidup kita. Makanya selalu berdoa dan berharap kepada Allah. Allah akan memudahkan jalan. Faman sawaqat lahu sa'adah sarafallahu qalbahu ilal khairi bihukmil kitabi lahu bihi. Maka bermulasiman yang telah terdahulu bagi nyaman oleh kebahagiaan, niscaya memalingkan oleh Allah akan hatinya kepada kebaikan bihukmil kitab, dengan ketentuan, dengan hukum kitab, dengan hukum tulisan lahu baginya si hamba, bihi dengannya hukum, dengan sebab hukum tertulis untuk si hamba dengannya hukum. Barang siapa yang memang Allah sudah mentakdirkan kalau dia akan menjadi orang yang bahagia, Allah palingkan hatinya untuk melakukan kebaikan berdasarkan hal yang sudah Allah putuskan sebelumnya. Wa man sabaqat lahu syaqawah, barang siapa yang terdahulu baginya oleh kecelakaan, wal a'yadu billah, perlindungan itu dengan Allah. Jadi wal a'yadu billah maksudnya kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Kana bi aksi, niscaya ada ianya si hamba itu dengan sebaliknya. Artinya orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk celaka, maka Allah palingkan hatinya untuk melakukan keburukan. Nauzubillah. Wa fi ba'dhi riwayati hadzal hadis, dan sabit dalam sebahagian dari riwayat ini hadis itu. Dalam sebahagian riwayat bunyinya begini, wa innamal a'malu bil khawatim, hanya saja bermula segala amalan itu dengan khawatim, penutup. Jadi yang menjadi perhatiannya akhir kehidupan kita bagaimana, baik atau buruk, bukan awal. Jadi perhitungannya bukan di startnya tapi di finish. Kalau akhir hidup kita baik, insya Allah baik. Tapi biasanya akhir yang baik dimulai dari awal yang baik. Wa fil hadis, dan dalam hadis yang lain, i'malu, beramallah kamu, kata Nabi, i'malu, beramallah kamu sekalian. Walaupun semuanya sudah tertulis, kita jangan bersandar kepada tulisan. Nabi mengatakan i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka bermulia setiap. Artinya fakullun ini tanwinnya fakullu wahidin atau fakullu mri'in. Maka bermula setiap orang itu muyassarun, itu akan dimudahkan bagi apa yang diciptakan akan dianya untuknya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, maka bermula setiap orang itu akan dimudahkan bagi apa yang diciptakan akan dianya orang untuknya apa. Setiap kita akan dimudahkan. Kalau kita diciptakan untuk surga, maka Allah akan memberi jalan kemudahan untuk melakukan amalan penduduk surga. Jika kita memang ditakdirkan menuju neraka, segala keburukan mudah terasa untuk kita lakukan. Makanya kita perlu hati-hati ketika kita maksiat mulu, hati-hati, segera kita merubah arah. Amma man kana min ahli sa'adah famuyassarun li amali aini ada. Adapun bermula siman yang ada yang siman dari ahli sa'adah, dari orang-orang bahagia, famuyassarun, maka dianya siman itu akan dimudahkan li amali ahli sa'adah, untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun orang-orang yang ada ia daripada orang celaka, famuyassarun, maka dianya orang itu akan dimudahkan li amali ahli syaqawah, untuk melakukan amal-amal orang celaka. Faqulubul khalqi biyadillah, maka bermula hati semua makhluk itu di tangan Allah. Hati kita dalam kuasa Allah. Yusarrifuha kaifa yasha, memalingkan dianya Allah akannya hati tadi bagaimana menghendaki dianya Allah. Maka selalu perlu kita mohon kepada Allah. Kama asyara ilaihin Nabi, sebagaimana mengisyarahkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan ucapannya Nabi, qulubul khalqi baina asba'aini min asabi'illah,
Bermula hati makhluk itu antara dua jemari. Ini kinayah lagi, bukan berarti Tuhan punya jari. Qulubul khalqi baina asbu'aini min ashabi'illah. Bermula hati makhluk itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Tuhan. Allah Azza wa Jalla yuqallibuha kaifa yasha, membolak-balikkan ya Allah akannya hati bagaimana menghendaki ya Allah. Fal muwaffaqu man budi'a amaluhu bis sa'adah wa khutima lahu biha. Maka bermula orang yang mendapat taufik itu siman, budi'a, yang dimulaikan akan amalnya dengan bahagia dan ditutupi baginya dengannya sa'adah juga. Jadi orang yang mendapat taufik dari Allah, orang-orang yang awal permulaan amal kita baik, akhirnya juga baik. Wal makhdhulu aqsah. Bermula orang yang terhina itu sebaliknya. Sebaliknya siman tadi. Awal buruk, akhir juga buruk. Tapi kalau awal buruk, akhir baik itu masuk golongan muwaffaq, taufik. Wa kadza man budi'a amaluhu bil khairi wa khutima lahu bisyarri wal a'yadu billahi ta'ala. Demikian pula masuk kategori orang celaka, orang terhina itu siman, yang dimulaikan akan amalnya siman dengan kebaikan, wa khutima, dan ditutupi baginya siman dengan keburukan. Termasuk orang yang makhzul, terhina, awalnya baik tapi akhirnya tersesat. Wal a'yadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. La aksuhu, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, tidak masuk dalam kategori orang hina, yaitu orang yang awal hidupnya tidak baik, tapi pada akhirnya dia menuju kepada kebaikan. Nah, ini banyak juga dari golongan sahabat seperti ini awalnya. Makanya Allah mengirim Nabi berdakwah, akhirnya mereka pada sadar dan taubat. Nuktaton, ini satu poin juga. Min lutfillahi ta'ala, sebahagian dari kelembutan Allah Ta'ala. Innang qilaban nasi minal khairi ila syari nadirun wal kasiru aksuh. Sebahagian dari kelembutan Allah, kasih sayang Allah kepada makhluk itu, bahwa sungguh berubahnya manusia daripada baik kepada buruk itu jarang. Jarang manusia tadinya baik berubah menjadi buruk, jarang. Wal kasiru aksuh. Yang banyak justru sebaliknya, awalnya buruk, jahat, tapi berubah menjadi baik. Nah, kita lanjutkan sampai 30 menit. Tanbihun, ini satu tanbih. Ma zukira fi hadzal hadisi jami'an li jami'i ahwali syakhsi. Berulama yang disebutkan akan dianya dalam ini hadis itu lengkap bagi semua keadaan seseorang. Nah, jadi dalam hadis ini lengkap membahas tentang berbagai macam tipe orang. Izfihi bayanu halil mubtada. Wahiyya khalqatun wal ma'ad wahiyya sa'adah wasyaqawah wa ma bainahuma wa huwal ajalu. Nah, jadi dalam hadis ini disebutkan keadaan segala manusia. Artinya masa-masa yang dilewati oleh seseorang. Izfihi bayanu halil mubtada. Karena dalamnya hadis itu ada penjelasan keadaan permulaan. Wahya dianya hal mubtada itu khalqah. Asal kejadian kita dari segumpal darah, dari mani segala macam. Wal ma'ad. Ma'ad kita atas kepada mubtada. Karena dalamnya hadis itu bayanu halil ma'ad. Ada penjelasan tentang akhir kehidupan. Wahya dianya halul ma'ad, yaitu as-sa'adah wasyaqawah. Apa kita bahagia di akhirat surga atau celaka neraka, na'udzubillah. Wa ma bainahuma, dan hal ma antara keduanya. Dalam hadis itu juga dijelaskan tentang antara permulaan dan akhir tadi, antara lahir dan antara akhirat surga neraka. Wahwa, dan dianya ma bainahuma itu al-ajal, masa hidup di dunia. Wa ma yatasarrafu fi, dan mama yang melakukannya seseorang padanya ma. Wa ma yatasarrafu, mama yang tasarruf ya seorang padanya ma. Maksudnya, dan mama yang menggunakan ia dalamnya masa ajal tadi. Apa yang kita pakai dalam masa ajal? Wahwa rizku, tentang rezeki. Wa fihi dilalatun alat taubata hadimatun lima salaf. Dalamnya hadis juga dilalah, ada petunjuk kepada bahwa sungguh taubat itu menghancurkan 5 salaf, bagi yang dahulu ya. Artinya taubat menghapus semua dosa masa lalu. Dalam hadis ada isyarat. Wa anna jami'al umur bi qada'illah wa qadri. Dalamnya hadis juga ada petunjuk kepada bahwa sungguh jami'al umur. Anna jami'al umur, bahwa sungguh semua urusan itu bi qada'illah, dengan ketentuan Allah dan takdirnya Allah. Ya, sampai di sini dulu 30 menit.
Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.